Presiden yang dipilih oleh rakyat lalu dihina-hina oleh rakyat. Inilah sistem yang amburadul di Indonesia. Pemilihan presiden melibatkan seluruh rakyat Indonesia. Rakyat dilibatkan semuanya untuk memilih pemimpin tertinggi. Tetapi nanti rakyat pula lah yang menghina, menghujat, mencaci maki presiden yang dipilih oleh rakyat. Inilah sistem yang akan menghancurkan Indonesia. Di seluruh dunia ini hanya ada Australia dan Indonesia. Australia dan Indonesia yang menggunakan sistem pemilihan presiden secara langsung melibatkan suara seluruh rakyat. Nah, kalau di Amerika tidak seperti di Indonesia dan Australia. Nah, kalau Amerika dan Australia rakyatnya lumayan cerdas, lumayan berpendidikan, sehingga ya agak wajar lah kalau diterapkan di sana. Tetapi kita bisa melihat negara tetangga sesama Asia yaitu Jepang. Jepang itu orangnya cerdas-cerdas. Mereka sangat pandai, cerdik, terampil, terengginas. Mereka orangnya rajin-rajin, itu orang Jepang. Orangnya rajin-rajin, giat-giat, cerdas-cerdas, pandai-pandai, terampil-terampil. Tetapi mereka ketika pemilihan pemimpin tertinggi nggak ikut campur sama sekali. Bahkan kekuasaannya itu ya sepenuhnya di tangan kaisar. Kaisar yang berhak memilih perdana menteri. Wah, kan luar biasa. Masyarakat di Jepang sana fokus untuk berusaha, fokus untuk mengembangkan ekonominya, mengembangkan keterampilannya, tidak diadu domba oleh sistem yang amburadul. Nah, kalau di Indonesia, sistem amburadul yang selalu mengadu domba antar sesama rakyat Indonesia. Mengapa disebut sistem mengadu domba? Setiap pemilihan presiden pastikan para rakyat ini memiliki pemilihan yang berbeda-beda. Ada yang milih nomor 1, ada yang memilih nomor 2, ada yang milih nomor 3. Yang namanya rakyat itu masih awam. Berbeda pilihan presiden itu musuhan, dan musuhannya langgeng. Langgeng itu ya berlanjut terus. Jadi ini sistem yang selalu mengadu domba seluruh rakyat Indonesia. Sehingga rakyat Indonesia kalau diajak untuk memperdalam ilmu pengetahuan malas-malas. Apalagi kalau diajak ngaji. Diajak ngaji serius, malah kiainya dan ustadznya dituduh yang tidak-tidak. Ngerti Al-Quran hadis tapi nanti korupsi loh dan gini-gini gitu. Itulah di Indonesia. Padahal yang ngomong begitu Quran saja juga nggak ngerti. Ya, itu kalau wajar kalau seandainya yang ngomong begitu dia sudah pintar membaca Al-Quran, sudah memahami ayat Al-Quran, dia orang yang soleh. Kemudian dia mengingatkan orang yang ngerti Al-Quran tapi korupsi, itu pantas yang ingatkan orang-orang yang sama ngerti Al-Quran. Nah, kalau di Indonesia, Bala Kurawa ini menguasai sistem. Oleh sebab itulah coba ubah sistemnya. Kita lihat Jepang dengan kekaisaran begitu bisa rakyatnya fokus bekerja. Rakyatnya bisa berlomba-lomba untuk membuat karya. Nah, kita lihat juga di Inggris sanalah, di Britania. Nah, di Inggris itu kan kerajaannya kan Spanyol. Mereka tidak melibatkan seluruh rakyat. Coba bayangkan, mereka orang-orang yang sudah berbudaya, yang berpendidikan, berkemajuan, tetapi dalam urusan politik mereka tidak semuanya rakus kekuasaan. Nah, di Indonesia ini sudah berjalan selama 20 tahun lebih. 20 tahun lebih loh ya. Dan sudah dicoba. Hasilnya seperti apa? Rakyat teradu domba. Rakyat diadu domba berkali-kali. Ini hasilnya. Sehingga rakyat ini tidak konsen untuk memikir masa depannya. Hanya urusan fanatik buta, pemimpinnya diolok-olok nggak terima. Yang satunya sering ngolok-ngolok dan terusnya begitu. Nah, ini selalu ruwet di Indonesia ini. Dan sepanjang sejarah kalau kita mengikuti sejarah Islam, nggak ada sistem seperti ini. Abu Bakar diangkat menjadi khalifah itu hanya dipilih oleh ahlul halli wal aqdi, Dewan Syuro. Padahal para sahabat Nabi itu orangnya taat-taat, hafal Al-Quran, hafal hadis, cerdas-cerdas, pemberani. Tetapi tatkala memilih pemimpin, mereka nggak ikut-ikutan. Hanya orang-orang tertentulah ahlul halli wal aqdi, yaitu Dewan Syuro, yang memilih pemimpin.
Dan Indonesia ndai, orang-orang bodoh, orang-orang ahli maksiat, bejat, preman-preman, para bandar judi, bos-bos mafia ini semuanya dilibatkan untuk memilih pemimpin, sehingga orang-orang yang baik, yang terdidik, yang terbelajar ya tersingkir suaranya. Ini sejak tahun 2004 loh ya. Sejak tahun 2004 sistem pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia melibatkan suara seluruh rakyat. SBY terpilih menjadi presiden selama 2 periode. Tetapi setelah SBY menjadi presiden tidak luput dari hujatan, hinaan, dan caci maki dari rakyat yang sering demonstrasi. Ayo kita ingat-ingat lagi lah. SBY ketika menjadi presiden, baik itu periode pertama maupun periode kedua, siapa nih rakyat yang suka demo kepada SBY? Ya kan? Tahu sendirilah. Kita nggak usah lihat. Bisa lihat itu jejak digitalnya itu banyak sekali, Masya Allah. Kemudian Jokowi terpilih menjadi presiden selama 2 periode. Tetapi Jokowi juga tidak luput dari hujatan, hinaan, dan caci maki dari rakyat, dan banyak pihak yang menghujat Jokowi. Ini kan kasihan. Makanya tatkala ada sistem pemilihan pilpres, presiden dan wakil presiden langsung ini, kami sejak awal sudah tidak mendukungnya, kami menolaknya. Mengapa? Ini ada bau-bau ingin merusak Indonesia. Bau-bau ingin merusak Indonesia. Rakyat Indonesia kan belum pintar-pintar, belum cerdas-cerdas, belum baik-baik. Lah kok dilibatkan untuk memilih seluruh pemimpin ini kan, Masya Allah. Yang terjadi ya rakyat akan diadu domba terus-menerus. Oleh itulah rakyat yang memilih presiden, tetapi rakyat pula yang mencaci maki dan menghina presiden. Ini kan aneh. Nah kalau di Islam ya, bagi yang sudah mau belajar ilmu fikih dan sejarah tarikh Islam mendalam, kewajiban rakyat itu baiat. Baiat itu taat. Baiat itu taat itu adalah baiat untuk taat kepada pemimpin. Tidak dilibatkan untuk memilih pemimpin. Yang memilih pemimpin ya orang-orang terpilih. Jadi orang-orang terpilih yang dipilih benar-benar melalui pemilihan. Orang-orang terpilih itulah di antara mereka memilih pemimpin terbaik di antara mereka. Nah masa kita nggak malu pada Vatikan? Vatikan tuh ya kan tidak negeri Islam. Tapi mereka tatkala memilih pemimpin di Vatikan sana sebagai presiden raja Vatikan ini, itu ya hanya orang-orang tertentu. Ya para paus ini, para pendeta kardinal di seluruh dunia. Orang-orang terpilih hanya 100 berapa itu kemarin tuh memilih pemimpin tertinggi. Lah Indonesia enggak ya? Para garong-garong bajingan, para preman semuanya dilibatkan memilih pemimpin. Akhirnya Indonesia selalu carut marut mengadu domba antar rakyat. Oleh sebab itulah mari kita ubah sistem kita menjadi yang lebih baik. Semoga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin.